Rizky menatap layar laptopnya dengan pandangan kosong, seolah-olah ia bisa menemukan jawaban dari masalahnya di sana. Namun, yang ia temukan hanyalah angka-angka merah yang berkedip-kedip di laporan keuangan keluarganya. Keringat dingin mulai membasahi dahinya, bukan karena panasnya ruangan, melainkan karena beban yang semakin berat di pundaknya. Ia baru saja membaca email dari pihak universitas yang berisi peringatan terakhir. Pembayaran biaya semester harus dilunasi dalam waktu 7 hari kerja. Jika tidak, status mahasiswa Anda akan dinonaktifkan. Jantung Rizky berdetak kencang, seakan-akan akan meledak di dalam dadanya. Uang tabungan yang ia kumpulkan selama ini sudah habis untuk biaya pengobatan adiknya, Wulan. Ia merasa seperti berada di ujung jurang, di mana setiap langkahnya bisa membuatnya jatuh ke dalam kegelapan. Di kamar sebelah, ia mendengar Wulan terbatuk-batuk. Suara batuk itu menusuk hatinya, mengingatkannya pada janji yang ia buat untuk melindungi adiknya. Wulan menderita penyakit langka yang membutuhkan pengobatan intensif dan mahal. Rizky sudah mencoba berbagai cara, mulai dari bekerja paruh waktu di kafe, mengajar les privat, hingga menjual barang-barang miliknya. Namun, semua itu tidak cukup untuk menutupi biaya yang terus membengkak. Tangan Rizky gemetar saat ia menekan tombol balas pada email dari universitas. Ia mengetikkan permohonan keringanan, menjelaskan situasinya dengan jujur. Ia tahu permohonannya mungkin tidak akan dikabulkan, tapi ia tidak mau menyerah begitu saja. Ia harus mencoba, demi Wulan dan demi masa depannya. Aku harus mencari uang, bisiknya pada dirinya sendiri. Apapun caranya. Malam itu, Rizky tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan bagaimana caranya mendapatkan uang dalam waktu singkat. Ia merasa putus asa dan frustrasi. Ia mencoba menelepon beberapa temannya, tetapi tidak ada yang bisa membantunya. Ayahnya, seorang petani, juga tidak bisa membantunya karena hasil panennya sedang buruk. Rizky merasa sendirian. Keesokan harinya, Rizky memutuskan untuk pergi ke desa sebelah, tempat di mana ia sering mencari pekerjaan paruh waktu. Ia berharap bisa menemukan pekerjaan apapun yang bisa memberinya uang tambahan. Namun, setelah seharian berjalan, ia hanya mendapatkan penolakan. "Maaf, Rizky, kami sudah tidak butuh lagi," kata pemilik warung kopi. "Situasi sedang sulit," kata pemilik toko. Rizky pulang dengan tangan hampa. Ia merasa lelah, bukan hanya fisik, tetapi juga mental. Ia mulai kehilangan harapan. Di tengah keputusaasaannya, ia ingat dengan cerita dari tetangganya, Pak Gede, tentang madu hutan. Pak Gede menceritakan tentang sarang lebah yang besar di dalam hutan angker di desa mereka. Konon, madu dari sarang itu sangat langka dan mahal. Pak Gede memperingatkan Rizky agar tidak terlalu jauh ke dalam hutan karena tempat itu terkenal angker. Namun, di tengah keputusaasaannya, Rizky merasa bahwa ini adalah satu-satunya jalan keluar. Ia harus mencoba. Rizky tahu bahwa mencari madu di hutan angker itu sangat berisiko, tetapi ia tidak punya pilihan lain. Ia harus mempertaruhkan nyawanya demi adiknya. "Wulan, aku janji akan sembuh," bisiknya, menatap adiknya yang terbaring lemah di tempat tidur. Ia memeluk adiknya dan berjanji untuk kembali dengan madu yang akan menyembuhkannya. Ia juga berjanji untuk kembali dengan uang untuk membayar biaya kuliahnya. Malam itu, Rizky memanggil temannya, Rama. Rama adalah teman terbaiknya sejak kecil. Ia selalu berada di sisi Rizky, baik dalam suka maupun duka. Rizky menceritakan semua masalahnya dan idenya untuk mencari madu di hutan angker. Rama terkejut. Ia tahu betapa angkernya hutan itu, tetapi ia tidak bisa menolak permintaan Rizky. Ia tahu Rizky tidak akan meminta bantuan jika tidak benar-benar terdesak. "Apakah kamu yakin, Rizky?" tanya Rama. "Hutan itu, kamu tahu ceritanya?" lanjutnya. "Aku tahu, Rama, tapi kita tidak punya pilihan lain. Aku harus melakukan ini," jawab Rizky dengan suara bergetar. Rama mengangguk. Ia mengerti. "Aku akan menemanimu," kata Rama. Rizky merasa lega. Ia tidak sendirian. Ia tahu bahwa bersama Rama, ia bisa menghadapi semua tantangan. Malam itu,
Mereka berdua merencanakan perjalanan mereka. Mereka menyiapkan perlengkapan seadanya, seperti tas ransel, senter, dan beberapa makanan ringan. Mereka juga menyiapkan botol-botol kosong untuk madu. Mereka tahu perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi mereka siap untuk menghadapinya. Mereka tidak tahu bahwa perjalanan ini akan mengubah hidup mereka selamanya. Mereka berdua berjalan menuju hutan, di bawah cahaya bulan yang redup. Hutan itu tampak mengerikan, dengan pohon-pohon besar yang menjulang tinggi ke langit. Rizky dan Rama merasa cemas, tetapi mereka terus berjalan. Mereka tidak tahu bahwa mereka sedang berjalan menuju takdir yang mengerikan. Mereka berjalan di sepanjang jalan setapak yang sempit dan gelap, di mana setiap langkah mereka bisa menjadi langkah terakhir. Mereka tahu bahwa di dalam hutan itu, ada sesuatu yang menunggu mereka. Sesuatu yang menakutkan. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Rizky menoleh ke belakang. Ia merasa seolah-olah ada seseorang yang mengikuti mereka. Ia melihat ke arah pohon-pohon besar, tetapi tidak ada siapapun. "Apakah kamu merasa ada yang mengikuti kita, Rama?" tanyanya. Rama menoleh ke belakang. "Tidak, kurasa tidak," jawabnya. "Mungkin itu hanya perasaanku saja," kata Rizky. Namun, ia tidak bisa mengusir perasaan aneh itu dari hatinya. Mereka terus berjalan, semakin jauh ke dalam hutan. Suara-suara aneh mulai terdengar, seperti suara binatang buas dan suara burung hantu. Rizky dan Rama mulai ketakutan, tetapi mereka terus berjalan. Mereka tidak bisa berhenti. Mereka harus terus maju, demi wulan. Mereka tidak tahu bahwa setiap langkah mereka membawa mereka lebih dekat ke dalam bahaya. Mereka berjalan selama berjam-jam, tetapi mereka belum menemukan sarang lebah. Mereka mulai putus asa, tetapi mereka tidak menyerah. Mereka terus berjalan, dengan harapan mereka akan menemukan apa yang mereka cari. Mereka tidak tahu bahwa yang mereka cari bukanlah madu, tetapi sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Akhirnya, mereka sampai di sebuah danau yang tenang. Mereka beristirahat sejenak, mengambil napas, dan menenangkan diri. Rizky menatap bayangan di air. Ia melihat wajahnya yang pucat dan mata yang lelah. Ia merasa putus asa, tetapi ia tidak menyerah. Ia harus terus berjalan. "Rizky, kita harus kembali," kata Rama. "Ini terlalu berbahaya." "Tidak, Rama, kita tidak bisa kembali," jawab Rizky. "Kita harus terus maju. Kita sudah sampai sejauh ini. Kita tidak bisa menyerah sekarang." Rama mengangguk. Ia mengerti. "Baiklah, aku bersamamu," katanya. Mereka berdua melanjutkan perjalanan, dengan harapan mereka akan menemukan apa yang mereka cari. Mereka tidak tahu bahwa perjalanan ini akan mengubah hidup mereka selamanya. Rizky dan Rama saling pandang. Mereka merasa takut. Namun, mereka tidak bisa kembali. Mereka sudah sampai sejauh ini. Mereka tidak bisa menyerah sekarang. "Kami harus melakukannya, Pak Karta," kata Rizky. Suaranya bergetar. "Kami sangat membutuhkan uang." Pak Karta menghela napas panjang. Ia mengerti posisi Rizky. "Baiklah, tapi hati-hati. Jika kalian bertemu dengan nenek itu, jangan pernah mengikutinya. Jangan pernah menerima bantuannya. Dan yang paling penting, jangan pernah menoleh ke belakang," katanya. "Nenek itu sangat licik. Ia akan menggunakan segala cara untuk menarikmu. Jika kamu melihatnya, jangan terkejut, jangan takut." Rizky dan Rama mengangguk. Mereka berterima kasih kepada Pak Karta dan melanjutkan perjalanan. Mereka memasuki hutan yang lebih gelap, pohon-pohonnya lebih besar, dan suasananya terasa lebih dingin. Mereka berjalan dengan hati-hati. Setiap langkah mereka terasa berat. "Rizky, kita harus kembali," kata Rama. "Aku merasa tidak enak." "Tidak, Rama, kita tidak bisa kembali," jawab Rizky. "Kita sudah sampai sejauh ini. Kita harus terus maju. Ingat apa yang kita katakan. Kita akan kembali dengan uang." Rama mengangguk. Ia mengerti. Mereka terus berjalan, semakin jauh ke dalam hutan. Suara-suara aneh mulai terdengar, seperti suara binatang buas dan suara burung hantu.
Rizky dan Rama mulai ketakutan, tetapi mereka terus berjalan. Mereka berjalan selama berjam-jam, tetapi mereka belum menemukan sarang lebah. Mereka mulai putus asa, tetapi mereka tidak menyerah. Mereka terus berjalan, dengan harapan mereka akan menemukan apa yang mereka cari. Akhirnya, mereka sampai di sebuah danau yang tenang. Mereka beristirahat sejenak, mengambil napas, dan menenangkan diri. Rizky menatap bayangan di air. Ia melihat wajahnya yang pucat dan mata yang lelah. Ia merasa putus asa, tetapi ia tidak menyerah. Ia harus terus berjalan. Rizky, kita harus kembali, kata Rama. Ini terlalu berbahaya. Tidak, Rama, kita tidak bisa kembali, jawab Rizky. Kita sudah sampai sejauh ini. Kita tidak bisa menyerah sekarang. Rama mengangguk. Ia mengerti. Baiklah, aku bersamamu, katanya. Mereka berdua melanjutkan perjalanan, dengan harapan mereka akan menemukan apa yang mereka cari. Mereka tidak tahu bahwa perjalanan ini akan mengubah hidup mereka selamanya. Rizky dan Rama melangkah lebih dalam ke hutan. Setiap langkah terasa berat, seolah-olah ada beban yang tak terlihat menekan pundak mereka. Hutan yang semula hanya rimbun, kini terasa menelan mereka. Pohon-pohon raksasa dengan dahan-dahan yang saling melilit membentuk kanopi tebal, menghalangi sinar matahari. Udara menjadi lembab dan dingin, dipenuhi aroma tanah basah dan lumut. Ketenangan yang seharusnya menenangkan justru terasa mencekam, hanya diselingi oleh suara-suara aneh yang sulit diidentifikasi. Ada suara ranting patah di kejauhan, desisan samar dari semak-semak, dan kadang-kadang, suara tawa yang bergema singkat, seakan ditiup oleh angin. Rama, yang biasanya selalu ceria, kini berjalan dengan kepala menunduk. Wajahnya yang pucat dan mata yang lelah menunjukkan betapa ketakutannya. Rizky, aku rasa kita sudah terlalu dalam, bisiknya. Suaranya bergetar. Sepertinya tidak ada sarang lebah di sini. Rizky tidak menjawab. Ia terlalu fokus pada jalan di depan. Ia juga merasakan ketakutan yang sama, tetapi ia tidak bisa membiarkannya menguasai dirinya. Ia terus maju, mencoba mengingat jalan yang mereka lewati. Namun, semakin jauh mereka melangkah, semakin sulit baginya untuk membedakan antara pohon yang satu dengan yang lainnya. Rizky mencoba menenangkan dirinya. Ia mengambil napas dalam-dalam, mencoba mengusir pikiran-pikiran negatif. Ia terus berjalan, memimpin Rama. Namun, ia merasa seolah-olah jalan setapak yang mereka ikuti semakin sempit. Ia mencoba mencari jalan lain, tetapi tidak ada. Mereka terjebak di dalam labirin hijau. Mereka berjalan selama berjam-jam, tetapi mereka belum menemukan sarang lebah. Mereka mulai putus asa, tetapi mereka tidak menyerah. Mereka terus berjalan, dengan harapan mereka akan menemukan apa yang mereka cari. Mereka tidak tahu bahwa yang mereka cari bukanlah madu, tetapi sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Kita harus kembali, kata Rama. Aku merasa tidak enak. Tidak, Rama, kita tidak bisa kembali, jawab Rizky. Kita sudah sampai sejauh ini. Kita harus terus maju. Ingat apa yang kita katakan. Kita akan kembali dengan uang. Rama mengangguk. Ia mengerti. Mereka terus berjalan, semakin jauh ke dalam hutan. Suara-suara aneh mulai terdengar, seperti suara binatang buas dan suara burung hantu. Rizky dan Rama mulai ketakutan, tetapi mereka terus berjalan. Mereka berjalan selama berjam-jam, tetapi mereka belum menemukan sarang lebah. Mereka mulai putus asa, tetapi mereka tidak menyerah. Mereka terus berjalan, dengan harapan mereka akan menemukan apa yang mereka cari. Akhirnya, mereka sampai di sebuah danau yang tenang. Mereka beristirahat sejenak, mengambil napas, dan menenangkan diri. Rizky menatap bayangan di air. Ia melihat wajahnya yang pucat dan mata yang lelah. Ia merasa putus asa, tetapi ia tidak menyerah. Ia harus terus berjalan. Rizky, kita harus kembali, kata Rama. Ini terlalu berbahaya. Tidak, Rama, kita tidak bisa kembali, jawab Rizky. Kita sudah sampai sejauh ini. Kita tidak bisa menyerah sekarang.
Rama mengangguk. Ia mengerti. Baiklah, aku bersamamu, katanya. Mereka berdua melanjutkan perjalanan, dengan harapan mereka akan menemukan apa yang mereka cari. Mereka tidak tahu bahwa perjalanan ini akan mengubah hidup mereka selamanya. Rizky dan Rama sudah berada di ambang batas fisik dan mental. Mereka kelelahan, lapar, dan putus asa. Hutan seakan mengejek mereka. Setiap jalan yang mereka ambil seakan mengembalikan mereka ke titik awal. Mereka berdua terduduk di bawah sebuah pohon tua yang akarnya menjulur ke segala arah. Napas mereka terengah-engah. Keheningan hutan terasa sangat berat. Hampir bisa dipegang. Rizky menenggak air terakhir dari botolnya, merasakan kehausan yang semakin menjadi. Aku rasa kita tersesat, kata Rama. Suaranya nyaris seperti bisikan. Kita sudah berputar-putar di sini sejak tadi. Rizky hanya mengangguk pelan. Ia tahu itu. Ia sudah mencoba semua trik yang ia tahu untuk tidak tersesat. Tetapi hutan ini seakan hidup dan memiliki akal sendiri. Ia melihat sekeliling, berharap menemukan petunjuk atau bahkan hanya suara yang bisa mengarahkan mereka keluar. Dan saat itulah, ia melihat sesuatu yang bergerak di kejauhan. Awalnya ia mengira itu adalah ilusi dari matanya yang lelah. Namun, sosok itu semakin jelas. Sosok seorang nenek tua, berjalan perlahan sambil membungkuk, dengan setumpuk kayu bakar di punggungnya. Ia memakai kebaya lusuh dan sarung yang sudah pudar warnanya. Rambutnya yang putih disanggul sederhana, dan ia berjalan menggunakan tongkat kayu. Rama, lihat, bisik Rizky, menunjuk ke arah sosok itu. Rama mengangkat kepalanya dan matanya membelalak. Ada rasa takut yang seketika muncul di wajahnya, tetapi rasa lega yang lebih besar segera menguasainya. Orang-orang lain, gumamnya. Mereka berdua bangkit, dengan sisa-sisa tenaga yang mereka miliki. Mereka berjalan mendekati nenek itu. Nenek, nenek, tunggu, panggil Rizky. Nenek itu berhenti. Ia menoleh perlahan ke arah mereka. Wajahnya yang penuh kerutan menyunggingkan senyum yang ramah. Matanya yang gelap, nyaris seperti lubang tanpa dasar, memancarkan kehangatan yang kontras dengan tatapan Pak Karta. Ada apa, anak-anak? Tanyanya. Suaranya lembut dan serak, seolah-olah sudah lama tidak digunakan. Rizky menjelaskan situasi mereka. Ia menceritakan bagaimana mereka tersesat dan betapa putus asanya mereka. Ia tidak menyinggung soal madu. Hanya mengatakan bahwa mereka sedang mencari jalan keluar. Nenek itu mendengarkan dengan sabar. Senyumnya tidak pernah pudar. Kalian tersesat? Sungguh kasihan, kata nenek itu. Hutan ini memang bisa menyesatkan. Tapi, kenapa kalian sampai jauh-jauh ke sini? Rizky memberanikan diri. Kami sedang mencari madu. Nek, dengar-dengar ada sarang lebah besar di sini. Senyum di wajah nenek itu melebar. Madu, tentu saja ada. Aku tahu tempatnya. Aku sering ke sana untuk mengambil sedikit untuk membuat jamu. Ia menunjuk ke arah yang berbeda dari tempat mereka datang. Jalannya memang sedikit tersembunyi, tapi kalau kalian ikut nenek, pasti sampai. Ada jeda yang canggung. Rizky dan Rama saling pandang. Mereka teringat peringatan Pak Karta. Jangan pernah menerima bantuannya. Dan yang paling penting, jangan pernah menoleh ke belakang. Ketakutan itu kembali, tetapi kelelahan dan keputusasaan mereka jauh lebih besar. Pilihan yang ada terasa sederhana, terus tersesat dan mungkin tidak akan pernah keluar dari hutan, atau mengambil risiko dengan mengikuti nenek yang tampak ramah ini. Bagaimana, Rizky? Tanya Rama. Rizky menatap mata nenek itu. Ia melihat kehangatan di sana. Ia melihat seorang nenek tua yang lemah dan tidak berdaya. Ia merasa bodoh karena sempat takut pada nenek itu. Ia memutuskan untuk mengabaikan peringatan Pak Karta. Kami akan ikut. Nek, terima kasih banyak, kata Rizky. Nenek itu tertawa kecil. Tawa itu terdengar kering, seperti gesekan daun-daun kering di tanah. Baiklah, ayo. Aku akan tunjukkan jalan, katanya. Nenek itu mulai berjalan, memimpin mereka. Rizky dan Rama mengikutinya dari belakang. Mereka berjalan perlahan,
mengikuti setiap langkah nenek itu. Mereka tidak tahu bahwa mereka sedang berjalan menuju takdir yang mengerikan. Setiap langkah mereka membawa mereka lebih dekat ke dalam bahaya. Mereka tidak tahu bahwa perjalanan ini akan mengubah hidup mereka selamanya. Rizky dan Rama mengikuti nenek itu dari belakang, berjalan menembus semak-semak yang sebelumnya tampak tak tertembus. Anehnya, nenek itu melangkah dengan ringan dan tanpa suara. Tidak ada suara ranting patah atau gesekan dedaunan kering yang biasanya mengiringi setiap langkah di hutan. Ia berjalan dengan kecepatan konstan, seolah-olah kakinya tidak menyentuh tanah. Rizky sempat berpikir bahwa mungkin nenek itu sangat lincah meskipun usianya sudah tua, tetapi ketika ia mengamati lebih saksama, ia melihat sesuatu yang ganjil. Jejak kaki nenek itu tidak terlihat di tanah yang lembab, seolah-olah ia melayang di atasnya. Rama, yang berjalan di samping Rizky, menyadari keanehan ini juga. Ia menoleh ke arah Rizky, matanya memancarkan rasa takut. Namun, ia tidak berani bicara. Mereka berdua hanya saling pandang, mencoba meyakinkan diri bahwa semua ini hanyalah ilusi. Nenek itu sesekali berhenti untuk melihat sekeliling, dan setiap kali ia melakukannya, Rizky dan Rama merasa bulu kuduk mereka berdiri. Matanya yang gelap, yang tadinya tampak ramah, kini memancarkan cahaya merah samar. Cahaya itu berkedip-kedip, seolah-olah ada sesuatu yang bersembunyi di dalamnya. Mereka terus berjalan, mengikuti nenek itu. Hutan terasa semakin dingin, seolah-olah musim dingin telah tiba di tengah-tengah hutan tropis. Mereka melihat bayangan-bayangan aneh di antara pohon-pohon. Bayangan-bayangan itu bergerak cepat, seolah-olah mengamati mereka dari kejauhan. Rizky mencoba mengabaikan bayangan-bayangan itu, tetapi ia tidak bisa. Ia merasa seolah-olah ia sedang diawasi. "Rizky, apa yang terjadi?" bisik Rama, suaranya bergetar. "Aku merasa kita dalam bahaya." "Tenang, Rama," bisik Rizky. "Mungkin itu hanya perasaanku saja." Mereka terus berjalan, mengikuti nenek itu. Mereka berjalan melewati jalan setapak yang sempit dan gelap, di mana setiap langkah mereka bisa menjadi langkah terakhir. Mereka tahu bahwa di dalam hutan itu, ada sesuatu yang menunggu mereka. Sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. "Kita hampir sampai," kata nenek itu. Suaranya lembut. "Tepat di depan kita, ada pohon besar. Sarang lebah yang kalian cari ada di sana." Rizky dan Rama merasa lega, tetapi rasa takut mereka belum hilang. Mereka merasa seolah-olah ada sesuatu yang tidak beres. Mereka terus berjalan, mengikuti nenek itu. Mereka tidak tahu bahwa perjalanan ini akan mengubah hidup mereka selamanya. Akhirnya mereka sampai di sebuah tanah lapang kecil. Di tengahnya berdiri sebuah pohon beringin raksasa yang usianya mungkin sudah ratusan tahun. Cabang-cabangnya menjuntai hingga menyentuh tanah, membentuk tirai alami yang menutupi bagian dalam pohon. Di sela-sela akar yang besar dan kokoh, terlihat ribuan lebah berkerumun, membentuk sarang madu yang sangat besar. Sarang itu begitu besar sehingga terlihat seperti sebuah rumah. "Ini dia," kata nenek itu, menunjuk ke arah pohon. "Bukankah ini yang kalian cari?" Rizky dan Rama terperangah. Mereka tidak pernah membayangkan akan menemukan sarang lebah sebesar ini. Rasa lelah dan takut mereka seketika sirna, digantikan oleh kegembiraan. Ini adalah jawaban atas semua masalah mereka. Dengan madu sebanyak ini, mereka tidak perlu lagi khawatir soal biaya kuliah atau biaya pengobatan Wulan. "Terima kasih, Nek. Terima kasih banyak," kata Rizky. Matanya berkaca-kaca. Nenek itu tersenyum. Senyumnya kini terlihat sangat ramah, seolah-olah ia memang seorang nenek yang baik hati. "Sama-sama, Nak. Ambillah madu itu," katanya. "Nenek akan menunggu di sini." Rizky dan Rama segera mengeluarkan perlengkapan mereka. Rizky memanjat pohon, sementara Rama menunggu di bawah untuk menerima madu. Mereka berdua sangat bersemangat. Mereka tidak peduli dengan rasa aneh yang mereka rasakan saat mengikuti nenek itu. Yang penting, mereka akhirnya menemukan apa yang mereka cari. Saat Rizky memanjat, ia melihat sebuah ukiran aneh di batang pohon.
Ukiran itu berbentuk seperti wajah nenek, tetapi dengan mata yang kosong dan mulut yang terbuka lebar. Ia merasa merinding, tetapi ia mengabaikannya. Ia terus memanjat, semakin dekat dengan sarang lebah. Rama menunggu di bawah. Ia melihat nenek itu duduk di bawah pohon, memandangi mereka. Senyumnya tetap di wajahnya, tetapi matanya tidak terlihat. Rama merasa cemas, tetapi ia tidak bisa menghentikan Rizky. Ia tahu Rizky harus melakukan ini demi Wulan. "Rizky, cepat!" teriak Rama. "Kita harus pergi dari sini." "Aku tahu, Rama," jawab Rizky. "Aku sudah hampir sampai." Saat Rizky memanjat, ia melihat sekeliling. Ia melihat bayangan-bayangan aneh di antara pohon-pohon. Bayangan-bayangan itu bergerak cepat, seolah-olah mengamati mereka dari kejauhan. Rizky mencoba mengabaikan bayangan-bayangan itu, tetapi ia tidak bisa. Ia merasa seolah-olah ia sedang diawasi. Akhirnya, Rizky sampai di sarang lebah. Ia mulai mengambil madu, memasukkannya ke dalam botol-botol. Madu itu sangat manis dan harum. Rizky merasa sangat bahagia. Ia tidak peduli dengan bayangan-bayangan aneh di sekelilingnya. Ia hanya ingin kembali ke rumah, ke Wulan. "Rizky, cepat! Nenek itu dia menghilang!" teriak Rama. Rizky menoleh ke bawah. Nenek itu sudah tidak ada. Rizky merasa merinding. Ia memandang ke atas. Ia melihat nenek itu berdiri di atas pohon, di sampingnya, dengan mata merah menyala. Rizky terkejut. Ia tidak bisa bergerak. Ia hanya bisa menatap nenek itu. Nenek itu tersenyum, tetapi senyum itu tidak ramah. Senyum itu mengerikan. Nenek itu tertawa, dan tawa itu bergema di seluruh hutan. Tawa itu terdengar seperti suara jeritan, suara yang menusuk telinga. Rizky merasa ketakutan. Ia tahu bahwa ia dalam bahaya. Ia tahu bahwa ia harus melarikan diri. Rizky merasa jantungnya berhenti berdetak. Ia melihat nenek itu, yang seharusnya berada di bawah pohon, kini berdiri di sampingnya di atas sarang lebah. Wajahnya yang tadinya ramah kini berubah menjadi mengerikan. Kerutan-kerutan di wajahnya semakin dalam, dan matanya memancarkan cahaya merah yang menyala. Senyum di bibirnya terlihat seperti luka yang terbuka, dan tawa yang keluar dari mulutnya terdengar seperti suara jeritan. Suara itu begitu menusuk telinga, membuat Rizky merasa pusing. Ia tidak bisa bergerak, seolah-olah tubuhnya membeku. Nenek itu mengangkat tangannya, menunjuk ke arah Rizky. Jari-jarinya yang kurus dan panjang terlihat seperti ranting-ranting pohon yang kering. Ia mendekat, perlahan-lahan. Rizky bisa melihat bayangan-bayangan aneh di sekelilingnya. Bayangan-bayangan yang bergerak cepat, seolah-olah mengelilingi mereka. Ia merasa seolah-olah ia sedang diawasi oleh makhluk-makhluk tak terlihat. Kamu bukan manusia," bisik Rizky. Suaranya bergetar. Nenek itu tidak menjawab. Ia hanya tertawa. Tawa yang bergema di seluruh hutan. Tawa itu terdengar seperti suara jeritan, suara yang menusuk telinga. Rizky merasa ketakutan, tetapi ia tidak bisa bergerak. Ia hanya bisa menatap nenek itu. Ia merasa seolah-olah ia akan mati. Ia merasa seolah-olah ia akan menjadi tumbal nenek itu. Tiba-tiba, ia mendengar suara teriakan dari bawah. "Rizky, lari! Dia bukan nenek!" teriak Rama. Rizky tersentak. Ia menoleh ke bawah, melihat Rama mencoba memanjat pohon, tetapi ia tidak bisa. Ia terjebak. Rizky tahu ia harus melakukan sesuatu, tetapi ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Nenek itu mendekat, dan Rizky bisa merasakan hembusan napasnya yang dingin. Rizky menutup matanya. Ia tidak bisa lagi melihat wajah mengerikan nenek itu. Ia merasa seolah-olah ia akan mati. Ia merasa seolah-olah ia akan menjadi tumbal nenek itu. "Jangan takut, nak," bisik nenek itu. "Aku hanya ingin menemanimu." Rizky membuka matanya. Ia melihat wajah nenek itu begitu dekat. Matanya yang merah menyala menatapnya, seolah-olah ingin menembus jiwanya. Rizky merasa seolah-olah ia akan pingsan. Ia tidak bisa lagi menahan rasa takutnya. Ia berteriak,
dan teriakannya bergema di seluruh hutan. Teriakan Rizky seakan memecahkan keheningan hutan. Ia mendorong dirinya menjauh dari nenek itu, dan ia jatuh. Ia jatuh dari pohon, jatuh ke tanah yang basah. Ia tidak peduli dengan rasa sakitnya. Ia hanya peduli dengan hidupnya. Lari, Rama! Teriak Rizky. Ia bangkit, dan ia berlari. Ia tidak tahu kemana ia harus pergi, tetapi ia terus berlari. Rama mengikutinya. Mereka berdua berlari menembus semak-semak, tanpa tahu kemana mereka harus pergi. Suara tawa nenek itu bergema di seluruh hutan. Tawa itu terdengar seperti suara jeritan, suara yang menusuk telinga. Rizky dan Rama merasa seolah-olah tawa itu mengejar mereka. Mereka terus berlari, dengan harapan mereka akan menemukan jalan keluar dari hutan. Mereka berlari selama berjam-jam. Mereka merasa lelah, tetapi mereka tidak menyerah. Mereka terus berlari, dengan harapan mereka akan menemukan jalan keluar. Namun, mereka tidak menemukan jalan keluar. Mereka kembali ke tempat awal, ke pohon beringin raksasa. Mereka berdua terkejut. Mereka melihat sarang lebah masih di sana, dan ukiran aneh di pohon. Mereka menyadari bahwa mereka terjebak. Mereka menyadari bahwa hutan ini tidak ingin membiarkan mereka pergi. Hutan ini ingin membuat mereka menjadi tumbal. Apa yang terjadi? Bisik Rama. Kita sudah berlari jauh, tapi kita kembali ke tempat yang sama. Rizky merasa putus asa. Ia menatap pohon beringin, dan ia melihat wajah nenek itu di sana. Wajah itu tersenyum, senyum yang mengerikan. Rizky merasa seolah-olah ia akan mati. Ia merasa seolah-olah ia akan menjadi tumbal nenek itu. Tidak, aku tidak akan menyerah, bisik Rizky pada dirinya sendiri. Aku harus berjuang. Ia memandang Rama. Kita harus mencari cara untuk keluar dari sini, katanya. Kita harus kembali ke desa. Mereka berdua berjalan kembali ke jalan setapak yang sempit dan gelap, mencoba mencari jalan keluar. Mereka berjalan dengan hati-hati. Setiap langkah mereka terasa berat. Mereka tahu bahwa di dalam hutan itu ada sesuatu yang menunggu mereka. Sesuatu yang menakutkan. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Mereka berjalan selama berjam-jam, tetapi mereka belum menemukan jalan keluar. Mereka kembali ke tempat yang sama, ke pohon beringin raksasa. Mereka menyadari bahwa mereka terjebak. Mereka menyadari bahwa hutan ini tidak ingin membiarkan mereka pergi. Hutan ini ingin membuat mereka menjadi tumbal. Rizky merasa putus asa, tetapi ia tidak menyerah. Ia tahu ia harus melakukan sesuatu, tetapi ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Ia menatap pohon beringin, dan ia melihat wajah nenek itu di sana. Wajah itu tersenyum, senyum yang mengerikan. Rizky merasa seolah-olah ia akan mati. Ia merasa seolah-olah ia akan menjadi tumbal nenek itu. Rizky dan Rama merasa putus asa. Mereka sudah berlari selama berjam-jam, tetapi mereka selalu kembali ke pohon beringin raksasa. Hutan ini seakan memiliki kehendak sendiri, menjebak mereka dalam lingkaran tanpa akhir. Nenek hantu itu tidak lagi mengejar mereka. Ia hanya berdiri di dekat pohon, mengawasi mereka dengan senyum mengerikan. Tawa menusuk telinganya bergema setiap kali mereka kembali ke titik awal, seolah-olah mengejek kegagalan mereka. Apa yang harus kita lakukan, Rizky? Tanya Rama. Suaranya dipenuhi keputusasaan. Kita tidak bisa keluar dari sini. Rizky menatap pohon beringin. Matanya menelusuri ukiran aneh yang sebelumnya ia lihat. Ia melihat wajah nenek, dengan mata kosong dan mulut terbuka. Ia merasa ada sesuatu yang aneh tentang ukiran itu, sesuatu yang penting. Ia teringat akan peringatan Pak Karta. Pak Karta pernah mengatakan bahwa nenek itu dulunya adalah seorang dukun yang jahat, dan ia bisa dikalahkan dengan menggunakan mantra kuno. Ia juga pernah mengatakan bahwa ukiran-ukiran kuno di rumahnya adalah alat untuk melawan roh-roh jahat. Tiba-tiba, Rizky menyadari sesuatu. Ia melihat ukiran itu lebih dekat. Ukiran itu mirip dengan ukiran yang pernah ia lihat di rumah Pak Karta. Rizky mengerti. Ukiran ini adalah kunci untuk keluar dari hutan. Rama, lihat ukiran ini, kata Rizky.
Rama mendekat, dan Rizky menjelaskan teorinya. Aku yakin ukiran ini adalah cara untuk melawan nenek itu. Kita harus mencari tahu bagaimana menggunakannya. Mereka berdua mencoba menyentuh ukiran itu, tetapi tidak terjadi apa-apa. Rizky merasa putus asa, tetapi ia tidak menyerah. Ia terus mencari cara untuk menggunakan ukiran itu. Ia mencoba membaca ukiran itu, tetapi ia tidak bisa. Ia tidak bisa membaca tulisan kuno. Aku rasa kita harus membaca ukiran ini, kata Rizky. Tapi aku tidak bisa membaca tulisan kuno. Tidak, Rizky, kata Rama. Kita tidak perlu membaca. Kita harus menyentuhnya. Mungkin ada sesuatu yang lain. Rizky mengangguk. Mereka berdua menyentuh ukiran itu, dan tiba-tiba, ukiran itu bersinar. Cahaya itu begitu terang, membuat mereka harus menutup mata. Ketika mereka membuka mata, mereka melihat nenek itu berteriak. Jeritan itu begitu menusuk telinga, membuat mereka harus menutup telinga. Nenek itu mengangkat tangannya, mencoba menyerang mereka. Tetapi cahaya dari ukiran itu memantul dari tangan nenek itu. Nenek itu jatuh ke tanah, berteriak kesakitan. Rizky dan Rama memanfaatkan kesempatan itu. Mereka berlari secepat mungkin. Mereka berlari menembus semak-semak, dan mereka menemukan jalan setapak yang sempit dan gelap. Mereka berlari, dan mereka menemukan jalan keluar. Rizky dan Rama berlari tanpa henti, menembus rimbunnya hutan. Mereka tidak menoleh ke belakang, tidak berani melirik bayangan gelap yang mungkin mengejar mereka. Suara tawa nenek hantu itu perlahan memudar, digantikan oleh suara-suara hutan yang lebih normal, seperti kicauan burung dan desiran angin. Mereka terus berlari hingga akhirnya melihat secercah cahaya di ujung jalan setapak. Cahaya itu bukan dari matahari, melainkan dari lampu-lampu desa. Mereka akhirnya berhasil. Mereka keluar dari hutan, terengah-engah dan kelelahan. Pakaian mereka kotor, dan wajah mereka dipenuhi keringat dan lumpur. Mereka langsung menuju rumah Pak Karta, sesepuh desa yang pernah memperingatkan mereka. Pintu rumah Pak Karta tidak terkunci, dan mereka masuk. Mereka melihat Pak Karta sedang duduk di ruang tamu, dengan buku-buku kuno dan ukiran di sekelilingnya. Ia menatap mereka dengan tatapan yang tenang, seolah-olah ia tahu apa yang telah terjadi. Kalian berhasil kembali, kata Pak Karta. Suaranya penuh kelegaan. Kalian berhasil melawan nenek itu. Rizky dan Rama menceritakan semua yang mereka alami. Mereka menceritakan tentang nenek yang ramah, ukiran yang aneh, dan nenek hantu yang mencoba membuat mereka menjadi tumbal. Pak Karta mendengarkan dengan sabar, dan ia menjelaskan semuanya. Nenek itu adalah arwah penunggu hutan, kata Pak Karta. Ia dulunya adalah seorang dukun yang jahat. Ia membuat ukiran itu untuk menjebak para pemuda yang berani masuk ke dalam hutan. Ia akan menjebak mereka, dan membuat mereka menjadi tumbalnya. Ukiran itu adalah kunci untuk melawan nenek itu. Ukiran itu memiliki kekuatan untuk mengusir roh-roh jahat. Rizky dan Rama terkejut. Mereka tidak pernah berpikir bahwa ukiran itu memiliki kekuatan sebesar itu. Mereka berterima kasih kepada Pak Karta, dan mereka berjanji tidak akan pernah lagi pergi ke hutan itu. Mereka kembali ke rumah, dengan madu yang mereka ambil dari sarang lebah. Mereka berhasil menjual madu itu, dan mereka mendapatkan uang yang cukup untuk membayar biaya kuliah Rizky dan biaya pengobatan Wulan. Mereka tidak pernah lagi kembali ke hutan, dan mereka hidup dalam ketenangan. Namun, mereka tidak pernah bisa melupakan nenek itu. Nenek itu akan selalu ada di dalam mimpi mereka.